Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elis Apriana dari kelas AK 102 dengan NIM 25030100186. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah pengantar akuntansi dengan dosen pengampu Bapak Abdurrahman SEMAK. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang fraud, pengendalian internal, dan kas. Yang pertama di sini ada kas. Kas adalah aset paling likuid dan rentan fraud atau paling mudah untuk disalahgunakan. Oleh karena itu, pengendalian internal yang kuat sangat penting untuk pencatatan yang akurat dan keamanan kas. Kas itu merupakan aset likuid yang paling mudah diakses, kemudian rentan fraud atau risiko penyalahgunaannya tinggi, dan pengendalian eksternal atau penting untuk keamanan dan akurasi. Selanjutnya ada dana kas kecil atau petty cash fund. Kas kecil digunakan untuk pengeluaran yang kecil seperti biaya pos, transport, dan lain-lain. Pengelolaannya meliputi pembentukan, penggunaan, dan pengisian dana kembali. Di sini ada contoh pengisian kembali, ada beban pos sebesar 1.320.000, beban angkut sebesar 1.140.000, dan beban lainnya sebesar 150.000. Jadi total kas sekitar 2.610.000. Selanjutnya ada penanganan untuk kas kecil. Jika terjadi selisih kas, misalnya kekurangan 30.000 atau 40.000 gitu, maka dicatat sebagai selisih kas untuk menjaga akurasi pembukuan. Di sini ada contoh jurnal selisih kas. Beban pos sebesar 1.320.000, kemudian beban angkut sebesar 1.140.000, beban lainnya sebesar 150.000, dan selisih kasnya 30.000. Maka totalnya tetap 2.640.000 rupiah. Maka selisih sekecil apapun jadi harus ditulis dalam jurnal selisih kas. Selanjutnya ada pengendalian internal via rekening bank. Rekening bank adalah alat penting untuk pengendalian kas. Ini merupakan uang tunai fisik. Ini mengurangi uang tunai fisik, menyediakan catatan ganda, dan mempermudah pengecekan melalui rekonsiliasi. Pengendalian internal via rekening bank itu dapat mengurangi uang tunai, mengurangi resiko penanganan fisik, kemudian catatan ganda tentunya, di mana bank dan perusahaan memiliki catatan yang terpisah, dan rekonsiliasi mudah, mempermudah verifikasi saldo. Rekonsiliasi bank, mencocokkan saldo. Rekonsiliasi bank adalah proses penting untuk mencocokkan saldo kas antara catatan bank dan pembukuan perusahaan guna mendapatkan saldo kas yang benar. Di sini ada tahapannya. Yang pertama dari saldo bank, kemudian disesuaikan, kemudian masuk ke saldo buku, kemudian disesuaikan lagi. Maka kalau sudah semuanya sesuai, ada saldo sudah benar. Proses ini memastikan semua transaksi kas telah dicatat dengan benar oleh kedua belah pihak. Selanjutnya ada penyebab perbedaan saldo kas. Beberapa faktor menyebabkan perbedaan antara saldo kas bank dan buku yang memerlukan penyesuaian selama rekonsiliasi. Penyebab dan perbedaan saldo kas ini ada setoran dalam perjalanan, di mana setoran yang belum dicatat di bank, kemudian cek beredar atau cek yang belum diuangkan penerima, biaya administrasi bank, potongan bank yang belum dicatat di perusahaan, cek kosong atau NSF atau cek yang tidak memiliki dana, kesalahan pencatatan yaitu atau human error dalam pembukuan. Ini merupakan penyebab dari perbedaan saldo kas. Selanjutnya di sini ada contoh rekonsiliasi bank dan jurnal. Setelah penyesuaian, saldo kas bank dan buku harus sama. Jurnal diperlukan untuk mencatat penyesuaian di sisi buku. Ini adalah contoh dari rekonsiliasi bank dan jurnal.
Untuk penyesuaian saldo, ada saldo bank awal sebesar 15.907.450, kemudian saldo buku awal sebesar 11.589.450 rupiah, dan setelah disesuaikan, ini ada saldo yang disesuaikan sebesar 12.204.850 rupiah. Selanjutnya ada jurnal penyesuaian rekonsiliasi. Beberapa contoh jurnal yang dibuat setelah rekonsiliasi bank untuk memastikan catatan perusahaan yang akurat. Di sini ada beberapa contoh jurnal penyesuaian rekonsiliasi. Ada jurnal penagihan wesel oleh bank, di mana kas sebesar 1.035.000, wesel tagih 1 juta, pendapatan bunga 50.000, dan beban administrasi sebesar 15.000. Kemudian koreksi kesalahan pencatatan cek kas 36.000, utang usaha 36.000. Kasnya ada di debit dan utang usahanya ada di kredit. Kemudian yang ketiga ini cek kosong atau NSF, atau yang ini piutang usaha sebesar 425.600 rupiah yang ditulis di debit. Kemudian kas sebesar 425.600-nya ditulis di kredit. Biaya administrasi bank. Beban administrasi bank sebesar 30.000 dan kas sebesar 30.000. Ini adalah contoh jurnal penyesuaian rekonsiliasi. Untuk pelaporan kas dan kesimpulan. Kas dilaporkan sebagai aset lancar pertama. Pengendalian internal yang baik sangat penting untuk keandalan laporan keuangan. Pelaporan kas itu aset lancar pertama dalam laporan posisi keuangan, mencakup kas di tangan, kas di bank, dan kas kecil. Laporan arus kas menunjukkan penerimaan dan pengeluaran. Kesimpulannya dari materi yang telah saya bahas hari ini, yaitu pengelolaan kas kecil, rekening bank, dan rekonsiliasi bank memastikan saldo akurat dan meningkatkan keandalan laporan keuangan. Baik, segitu saja presentasi ujian akhir semester untuk mata kuliah pengantar akuntansi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.